Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Meskipun terkenal dengan kecantikannya, namun bukan hal yang mudah menjadi wanita Arab. Pasalnya ada begitu banyak aturan yang harus dilakukan, yang mungkin di negara-negara lainnya dianggap biasa saja. Namun setelah pergantian tahta kepemimpinan, ada beberapa hal yang dahulu diharamkan, kini dihalalkan di Arab Saudi. Seperti dalam ulasan berikut, 9 hal yang kini dihalalkan untuk wanita Arab Saudi. Tetaplah di channel Berita Semesta dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Number 1. Sepak bola. Sebelumnya pertandingan sepak bola di Arab Saudi hanya bisa dinonton para pria. Bahkan kegiatan menonton sepak bola hanya bagi para pria telah berlaku selama puluhan tahun. Hari bersejarah di mana perempuan sudah bisa menonton sepak bola, yakni hari Jumat 12 Januari 2018 lalu di Stadium Kota Riyadh. Itu menjadi sebuah saksi momentum penting terjadi, yakni diperbolehkannya wanita menonton pertandingan olahraga secara langsung. Selama ini pemerintah Arab Saudi sebelumnya hanya diizinkan menonton sepak bola melalui televisi di rumah bagi perempuan yang suka sepak bola. Larangan serupa juga berlaku pada pertandingan-pertandingan lainnya, sehingga terkesan olahraga hanya sebagai konsumsi pria. Bahkan pernah terjadi beberapa kasus wanita ditangkap ketika kedatangan masuk ke stadion untuk menyaksikan pertandingan olahraga. Contohnya terjadi pada tahun 2014 ketika belasan wanita gagal melewati tangga menuju kursi penonton. Lalu mereka ditangkap dan dikembalikan paksa ke keluarganya. Number 2. Wanita mengemudi. Kebijakan wanita Arab sudah mulai bisa mengemudi sendiri adalah salah satu hal yang cukup menarik perhatian dunia. Apalagi larangan wanita Arab tak bisa mengemudi sendiri telah berlaku selama bertahun-tahun lamanya. Wanita mulai diizinkan menyetir mulai tanggal 26 September 2018 lalu. Kebijakan ini disambut baik oleh banyak pihak, terutama bagi perempuan. Bahkan sebuah video wanita Arab yang mengekspresikan kebahagiaannya sudah bisa menyetir sendiri viral di sosial media. Juga tak lupa Pangeran Khalid bin Salman, Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, yang juga merupakan putra dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, mengatakan mengizinkan wanita menyetir kendaraan adalah lompatan besar dan menganggap masyarakat sudah siap. Number 3. Olahraga yoga. Olahraga yoga juga adalah salah satu olahraga yang dilarang di Arab Saudi. Pada akhir November 2017, Kementerian Perdagangan dan Industri menyetujui pengajaran yoga masuk ke dalam daftar aktivitas di kantor. Mereka yang ingin belajar atau mengajar yoga bisa mendapatkan lisensi dari kantor Kementerian Perdagangan dan Industri di Arab Saudi. Nova Marwai, pemegang lisensi guru yoga pertama di Arab Saudi, dianggap berjasa mengembangkan olahraga ini di kerajaan. Selain itu, wanita ini juga adalah pendiri yayasan yoga di Arab Saudi. Melalui akun Facebook pribadinya, wanita ini menulis, "Yoga secara harfiah berarti persatuan antara satu individu dengan individu yang lain, tubuh dengan pikiran, emosi dengan jiwa, satu bangsa dengan dunia." Akhirnya tiba di tanah Arab. Setelah melewati batas-batas fundamentalisme dan fanatisme beragama dan ekstremisme ideologi, juga berterima kasih juga kepada Raja Salman bin Abdul Aziz dan Pangeran Muhammad bin Salman yang dinilainya banyak membawa perubahan besar di Arab Saudi. Number 3. Anggota militer. Di tahun 2018 kemarin, untuk pertama kalinya Direktorat Keamanan Publik Arab Saudi mulai menerima tentara wanita. Kaum hawa di Saudi akan bisa menempati pos-pos militer tertentu, seperti yang dilaporkan Saudi Press Agency Senin 26 Februari 2018. Direktorat Keamanan Publik Arab Saudi telah membuka kesempatan bagi kaum wanita untuk menduduki posisi militer berpangkat di beberapa wilayah, seperti Riyadh, Mekah, Madinah, Qasim. Untuk menjadi anggota militer perempuan di Arab Saudi, ada beberapa hal yang harus diikuti persyaratannya. Salah satunya, wanita yang mendaftar harus berusia antara 25 hingga 35 tahun.
Juga hal wajib lainnya yaitu memiliki tinggi badan tidak kurang dari 155 cm dengan berat badan yang proporsional. Tahun sebelumnya, kerajaan Saudi telah membuka lebih banyak lowongan pekerjaan untuk kaum perempuan supaya lebih meningkatkan kontribusi ekonomi mereka, dan kantor pendidikan menyatakan untuk pertama kalinya akan mulai memperkerjakan wanita sebagai tenaga pendidik. Number 4. Bekerja di luar rumah. Seperti halnya wanita karir, kebanyakan wanita di Arab Saudi juga dulu dilarang untuk bekerja di luar rumah. Namun setelah Raja Abdullah menandatangani surat keputusan untuk mengubah undang-undang, setelah proses bertahun-tahun, oleh perempuan Arab akhirnya perempuan sudah mulai bisa bekerja di luar rumah. Seperti yang baru tampak di toko-toko Arab Saudi, yaitu pegawai toko perempuan. Keputusan ini disambut baik oleh para perempuan Arab, seperti menurut salah satu perempuan Arab yang mengatakan keputusan ini membuat perempuan lebih merasa enak dan punya profesi. Perempuan bisa berbicara dengan lebih bebas tentang apa yang mereka keperlukan kepada pegawai perempuan. Meski demikian, sebagian besar perempuan Arab masih dilarang bekerja. Perempuan masih harus dapat izin dari keluarga dekat laki-laki jika ingin bepergian bekerja. Number 5. Olahraga. Sebelumnya olahraga merupakan hal yang diharamkan bagi wanita Arab Saudi. Tak heran jika di Arab Saudi pusat kebugaran wanita sangat jarang dijumpai. Kalaupun ada, hanya kalangan tertentu yang bisa mengaksesnya dan juga harganya sangat mahal. Menurut suatu sumber, seorang anggota Dewan Ulama tahun 2009 mengatakan, para gadis dilarang berolahraga karena bisa mengakibatkan kehilangan keperawanan mereka. Di sekolah-sekolah negeri, pelajaran olahraga hanya bisa diikuti oleh pria saja. Namun pada tahun 2017 bulan Februari, Saudi berencana membuka gym atau pusat kebugaran khusus perempuan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah kecil kerajaan untuk menuju kemerdekaan gym. Itu semua bertujuan untuk memotivasi perempuan untuk menjadi lebih sehat. Berdasarkan organisasi sehat, yaitu kesehatan, obesitas lebih banyak diderita perempuan ketimbang lelaki. Number 6. Posisi pemerintahan. Untuk pertama kalinya pada akhir September 2017, seorang perempuan ditunjuk untuk menempati posisi senior di pemerintahan Arab Saudi. Perempuan itu bernama Eman bin Abdullah Al-Ghamdi, menempati posisi sebagai asisten ketua teknologi informasi di kota Al-Khobar, Provinsi Timur. Dia akan menjadi satu-satunya perempuan yang bekerja di pemerintahan Al-Khobar. Sekretaris Jenderal Provinsi Timur Fahad bin Muhammad Al-Jubair adalah orang yang mengeluarkan dekret tersebut. Dan juga dalam sebuah pernyataan Pusat Komunikasi Internasional di Kementerian Kebudayaan dan Informasi menyebutkan diberikannya posisi tersebut sebagai bagian dari rencana untuk mendongkrak jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan Arab Saudi, juga memiliki cita-cita meningkatkan proporsi perempuan di pasar tenaga kerja, yakni dari 22% menjadi 30% pada tahun 2030. Pada dasarnya, tren keterlibatan perempuan di aktivitas publik di Arab Saudi telah muncul sejak tahun 2011 tahun tersebut, ditandai dengan dibolehkannya perempuan untuk masuk dalam Dewan Pemerintahan. Memakai bikini di pantai. Memakai bikini di pantai bukan sebuah rahasia bahwa di Arab Saudi punya peraturan yang ketat. Bagi wanita-wanita yang menggunakan busana terlalu seksi bisa ditahan. Namun kini aturan tersebut ternyata pelan-pelan mulai melunak. Hal itu dapat dilihat dengan peraturan baru tentang wanita diizinkan berbikini di pantai atas perintah Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. Peraturan ini khususnya berlaku di kawasan riset yang akan dibangun pemerintah Arab Saudi di kawasan pesisir Laut Merah. Proyek pesisir Laut Merah akan dimulai tahun 2019 kemarin dengan tahap pertama dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022. Di Arab Saudi menyebutkan bahwa aturan wanita berbikini hanya boleh di kawasan pesisir Laut Merah karena itu adalah daerah wisata.
Peraturan ini diterapkan oleh Arab Saudi untuk memaksimalkan bidang pariwisata sehingga negara tidak lagi bergantung pada minyak. Setidaknya, itulah visi Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk negaranya pada tahun 2030 mendatang. Jadi cukup sampai di sini pembahasannya. Ada beberapa hal yang kini dihalalkan untuk Arab Saudi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekali lagi mari kita membangun channel Berita Semesta ini dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.